Oke, mumpung di Kuala Lumpur, aku pengen ngajak ke salah satu tempat wisata paling mainstream ya, yaitu adalah Batu Caves. Kita dapat tiket return, tadi cuma Rp5.20. Kayak gimana keseruannya, perjalanannya, langsung yuk. Oke, dari Bukit Bintang ya, kalau misalkan mau ke KL Sentral gampang banget, tinggal aja masuk ya ke stasiun MRT. Nanti di loket pembelian tokennya kita tinggal tulis aja KL Sentral. Nanti kita masukin duit dan keluar ini nih yang nanti dimasukin ya ke pintu pertama kali kita tap. Nah ini, kemudian ketika nanti keluar di stasiun MRT-nya kita tinggal masukin aja di tempat di pintunya lah, pokoknya nanti pasti Kang Mas Betul semuanya udah paham ya. Ini kita sampai di KL Sentral, salah satu hub kalau misalkan Kang Mas Betul semuanya dari bandara mau ke kota, kemudian dari kota juga mau ke beberapa kota yang ada di Malaysia kayak Penang, kemudian Langkawi. Ini kebanyakan lewat daerah sini ya. Kalau kita juga mau ke Johor, ke Melaka, ini rata-rata juga dari sini, entah bus, entah kereta atau komuter. Yang ini mau aku naikin adalah KTM komuter ke arah Batu Caves. Nah kita tadi beli tiket returnnya itu sekitar Rp5. Kemudian kita tinggal tap aja ke pintu masuknya tadi di sini dan kita langsung masuk menuju ke platform 5 yang di sini adalah pemberangkatan menuju Batu Caves. Nah ini udah jelas sih penunjuk arahnya. Tampaknya kalau Kang Mas Bayu Telur semuanya pertama kali ke Malaysia dan pengen banget ke Batu Cave, tampaknya tidak akan nyasar karena petunjuk arah kedatangan keretanya itu jelas banget ya di sini. Tinggal cek sekeliling begitu. Ini termasuk stasiun bawah tanah yang ada di KL Sentral. Tidak gerah ya meskipun ada di bawah tanah, dan di sini juga kursinya banyak. Kalau kita juga mau nunggu ini juga bisa gitu. Kamas Bayu terus semuanya lumayan luas ya. Dimana kereta KTM komuter sendiri ini adalah cara paling nyaman dan juga terjangkau untuk mencapai Batu Caves. Jalur ini tuh membentang dari Tampin di selatan melewati kota Kuala Lumpur sampai ke Batu Caves yang jaraknya tuh sekitar 14 km di utara. Nah orang tuh sering banget dapetin kereta KTM komuter dari KL Sentral karena KL Sentral ini adalah pusat transportasi utama di Kuala Lumpur. Tapi kita juga bisa kok, misalkan Kang Mas Bayu terus semuanya turunnya di Bank Negara atau di Putra itu juga bisa ya menuju ke Batu Caves. Dan secara pribadi aku tuh naik KTM komuter ke Batu Caves dari KL Sentral ya. Karena kemarin sih sebenarnya ada temen yang nawarin dari arah Putra ya, tapi perjalanannya jauh lebih cepat untuk sampai monorail dan juga LRT dari hotelnya aku begitu. Kita langsung masuk. Nah ini tadi tiketnya kayak gini nih, jangan sampai hilang. Terlebih kalau misalkan Kang Mas Bayu terus semuanya itu beli tiket return, ya ini nggak boleh hilang. Karena kemarin aku juga sempat kebarengan sama turis asal Italia yang dia tuh kaget gitu ketika cek di tas ternyata tiketnya hilang, dan dia sempat berurusan dengan security yang ada di KL Sentral ketika dia mau keluar untuk ngurus lebih lanjutnya. Kali ini aku mau jalan-jalan ya, ini mungkin agak kurang kerjaan. Jadi ini aku sekaligus ngecek ya interior dari KTM komuter lain dari KL Sentral menuju ke Batu Caves. Ini unik banget nih karena untuk formasi tempat duduknya tuh beda-beda. Ada yang ini tadi tempat kayak KRL biasa, kayak LRT biasa, kemudian juga ada tempat duduk. Tapi ini biasa diperuntukkan untuk lansia juga sih. Dan ada beberapa gerbong yang ternyata tidak boleh dimasuki oleh laki-laki, hanya khusus perempuan aja yang bisa stay di gerbong ini. Nah kalau laki-laki tuh ada kayak petugasnya gitu yang mengarahkan kita untuk segera keluar dari gerbong khusus perempuan. Jadi agak lumayan syariah banget ya. Selama naik KTM komuter dari KL Sentral menuju ke Batu Caves, ini kurang lebih sih sekitar sejam 50 menitan gitu perjalanan. Kita ngelewati kota Kuala Lumpur sampai dengan kota-kota yang bisa dibilang kayak suburbnya Malaysia, suburbnya si Kuala Lumpur sendiri. Dan ini juga unik karena ini keretanya termasuk kereta tua ya. Jadi interior di eksterior maksudnya itu tuh beberapa lapuk,
kemudian kayak kurang maintenance aja sih, tapi secara perjalanan sih aku menikmati aja gitu, tidak terlalu cepat juga perjalanan keretanya. Ini juga salah satu spot yang paling menyenangkan nih. Kemarin aku sempat skip daerah sini, jadi daerah kota Kuala Lumpur sendiri yang aku sempat skip, nggak sempat stay di sini. Padahal ini banyak banget tempat dan bangunannya tuh oke. Jadi mungkin kalau Kamas Bayu dulu semuanya besok ke Kuala Lumpur ini bisa cek ya. Ini aku sengaja sih tiap kali turun di stasiun aku coba shoot beberapa stasiun untuk pemberhentian dari KTM komuter lain dari KL Sentral menuju ke Batu Caves. Ini juga unik banget sih karena aku ngerasa ini perjalanan yang baru ya. Bisa explore Malaysia, bahkan sampai detail aku baru cek juga sih di footage, ternyata aku ngerekam banyak banget nih beberapa tempat yang aku datangi selama di Malaysia. Dan ini semoga sih bisa jadi referensi juga untuk Kamas Bayu Tulus semuanya kalau misalkan pengen banget ke Malaysia. Kemudian Batu Caves ini juga jadi salah satu tujuan utamanya, karena ternyata Batu Caves ini termasuk salah satu destinasi wisata paling mainstream banget ya di Kuala Lumpur. Kemudian perjalanan ke sana juga gampang banget, dan ternyata Batu Caves adalah situs warisan UNESCO nih, dan juga tempat yang sangat sakral bagi komunitas Hindu yang ada di Malaysia. Jadi nanti kita juga kayak minggu depan ya, aku akan spill gimana gua batu yang terdiri dari 4 gua batu kapur yang konon tuh berasal dari kayak 400 juta tahun yang lalu, itu sampai dengan sekarang masih terus terjaga dan terus dikunjungi, bahkan mencapai lebih dari 10 juta orang tiap tahunnya itu mengunjungi Batu Caves. Jadi kayak wah, itu termasuk salah satu destinasi wisata yang laku banget, dan kita juga kaget ya karena ternyata Batu Caves ini kalau kita mau ke sana itu cuma ngebayar tadi 5,6 ringgit doang, yaitu untuk naik kereta komuter ini. Karena masuk ke Batu Caves-nya sampai explore ke atasnya itu tuh beneran free. Cuman kalau kita mau ngetip nanti boleh. Dan ini info selengkapnya besok ya, minggu depan ya. Ini aku beneran review sedetail ini Kamas Bayu Telur semuanya. Jadi kalau misalkan stay di satu gerbong, kemudian gerbongnya kok kayak tidak sesuai, nggak pengen gitu, Kamas Bayu Telur semuanya pengen ganti suasana tempat duduk, ini tinggal jalan-jalan aja ya keliling gerbongnya untuk cari tahu konfigurasi tempat duduk mana yang Kamas Bayu Telur semuanya tuh kepengen gitu. Karena lumayan loh, 40-50 menit di kereta. Kalau berdiri kan males banget ya, tapi ternyata ini ketika aku kesini kurang lebih sekitar jam 12 siang ya, ini ternyata lumayan agak lengang, jadi aku bisa kayak jalan-jalan sambil shoot di area luar juga oke. Ini pemandangan yang baru juga sih, menikmati transportasi di Malaysia yang ternyata juga nggak kalah seru nih. Nah ini nih juga aku kaget, beberapa kaca itu tuh beneran kayak hampir mau pecah loh. Dan juga kotor di beberapa part, jadi kayak kok sayang banget sih. Ini kan sebenarnya salah satu kereta yang dipakai untuk banyak orang untuk menuju ke Batu Caves, tapi nggak tahu ya antara maintenance-nya yang buruk atau karena harganya saking murahnya jadi perawatannya agak disepelekan gitu. Dan long short story ya. Long story short, kita akhirnya sampai di stasiun terakhir, karena Batu Caves ini adalah stasiun terakhir dari KTM komuter ini ya. Jadi kita sampai di stasiun Batu Caves. Di sini kita langsung bisa turun. Ini juga penunjuk jalannya menuju ke salah satu tempat wisata Batu Caves juga gampang banget. Kita tinggal keluar ya. Kemudian kita nanti lurus aja sampai ketemu dengan eskalator gitu. Kita tinggal ngikutin aja sih, karena orang-orang yang kesini tuh pasti tujuannya adalah ke Batu Caves sendiri. Dan ini juga penunjuk jalannya cepat banget dan juga gampang begitu. Dan ini baru kerasa nih, di sini udah mulai kayak hawa-hawa panas lagi. Tadi di kereta tuh dingin. Kemudian platformnya satu ya, jelas kita nanti juga patokan kalau mau balik lagi ke Batu Caves, ke KL Sentral itu pilih di platform 1. Dan ini juga ada 2, yang satu tangga biasa dan yang satu eskalator. Ini juga unik nih, hampir semua stasiun yang ada di Malaysia ini udah selalu dilengkapi dengan eskalator. Jadi tampaknya kalau bawa backpacker yang agak berat gitu atau bawa koper tampaknya nyaman. Kita tinggal ngikuti aja jalan arah exit. Nah kemudian tadi kartu yang kita udah dapat tiketnya
Ini kita tinggal tap aja di sini untuk nanti kita bisa keluar gitu. Di sini juga ada petugas kalau kita agak kesusahan begitu ya. Dan ini untuk loket kalau kita mau beli kartu selanjutnya begitu Kamas dulu semuanya, dan kita bisa langsung keluar. Sampai ketemu, kita akan review Batu Caves Kamis depan jam 12 siang.